dikit insya Allah ya. Karena kata Nabi, kalau kita mengetahui bahasa suatu kaum itu, nanti kita akan selamat daripada fitnahnya. Al-Fakir saya ini Pak Bu, sebelum Al-Fakir mulai, saya ini dari Pemalang, Jawa Tengah. Bukan orang Kuningan, saya hijrah. Saya punya abah orang Pemalang, saya punya ibu orang Kadipaten Majalengka. Nah, kalau sama Bib Ridho Al-Kaf, Duta Hijrah, Bib Ahmad Al-Kaf, Jatiwangi, Bib Haidar Segaf, itu masih keluarga semuanya. Kumaha? Hah? Kurang tarik. Ibunya ulah jauh-jauh teing. Ini suaranya dibesarkan sedikit nih. Jadi Al-Fakir saya dulu mondok itu Pak Bu di Dalwa. Tahu mana Dalwa? Darul Lughah Dakwah, tempatnya Buya Yahya mondok, Bib Gures Baharun mondok, Habib Novel Ali dulu Solo mondok dulu. Nah, saya masuk Dalwa itu 2001 sampai 2012. Nah, 2013 sampai 2019 Al-Fakir khidmah di Buya Yahya Pusat, Al-Baja, Sendang Sumber. Nah, 2019 Al-Fakir hijrah ke Kuningan ya, di akhir Desember. Sehingga cerita sekarang sudah mukim di Kuningan di Window Haji namanya. Kalau yang suka ziarah, di sana ada Syekh Muhibbat yang mengadakan haulnya pertama kali Bib Lutfi bin Yahya, sudah 7 tahun 8 tahun haul di sana. Al-Fakir tinggal di sana dan alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi di desa Paundan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi terus dan mudah-mudahan ini menjadi awal kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram, ini sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya Rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KUU atau Pak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Pak Bu,
pada malam kali ini kita berkumpul dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyambut akan datangnya bulan suci Ramadan. Kepada para santri, santriwati, warga, simpatisan semuanya, mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, berlama-lama kita duduk di tempat ini, mudah-mudahan ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kita pernah duduk berlama-lama untuk menjadikan diri kita sambung hati dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanda-tanda penghuni surga itu Pak Bu ada. Surga memang kita nggak tahu, kita termasuk ahli surga atau bukan kita nggak tahu. Tapi yang pasti nanti setelah kehidupan ini Pak Bu, kita bakal meninggal dunia. Dan nanti di akhirat itu orang pada akhirnya antara dua, antara masuk surga dengan masuk neraka. Nggak ada yang ketiga, ya. Nggak ada istilah alam gentayangan, itu nggak ada. Makanya jangan sering-sering nonton televisi, nanti jadi korban sinetron nanti. Nonton TV ada orang gantung diri, wah gentayangan. Ada orang matinya minum racun, gentayangan. Ada orang meninggal ketabrak kereta, gentayangan. Ada orang meninggal gantung diri, gentayangan. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, kalau ia gentayangan berarti tugasnya malaikat Munkar Nakir itu apa? Padahal malaikat itu Pak Bu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu Pak Bu kalau sudah diperintah sama Allah itu mengerjakan dan tidak pernah ingkar dengan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Ini namanya malaikat-malaikat Allah. Pertanyaannya Pak Bu, hamba mana yang di saat meninggal dunia akan lepas daripada pertanyaannya malaikat Munkar Nakir? Mustahil. Semuanya Pak Bu akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Bahkan dalam kitab Nurul Dolam, syarahnya kitab Aqidatul Awam itu dijelaskan bagaimana keadaan seorang hamba di saat meninggal dunia, pertama kali masuk alam barzah atau alam kubur. Itu malaikat Munkar Nakir Pak Bu, itu diceritakan di saat masuk ke dalam kuburan tersebut, semua kuburan itu bergetar pada saat itu. Kemudian malaikat Munkar Nakir ini kulitnya itu diceritakan lebih hitam daripada wajahnya ibu-ibu yang ada di dapur, hitam pekat. Kemudian setelah itu setiap berbicara keluar kobaran api, setiap melihat kitab keluar petir yang menyambar. Dan itu Pak Bu akan kita rasakan semuanya, mau nggak mau, disukai atau tidak, hari itu akan datang. Dan di saat itu Pak Bu tidak ada lampu yang menerangi kita, itu nggak ada. Tidak ada satu manusia pun yang menemani kita, itu nggak ada. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau di saat Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kejadian hari kiamat, sahabat Umar tidak menangis. Sampai Nabi cerita tentang yang namanya neraka dengan siksanya, dengan manusianya, dengan dosa, kejelekannya, sahabat Umar bin Khattab Pak Bu nggak menangis. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW bercerita alam barzah, alam kubur, sahabat Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya. Ditanya, wahai Umar, kata Nabi, kenapa engkau menangis seperti ini? Aku cerita tentang akhirat, engkau tidak menangis. Aku cerita neraka dengan siksanya, engkau tidak menangis. Tapi kenapa di saat aku bercerita tentang alam barzah, alam kubur, kenapa engkau menangis sampai seperti ini? Lalu sahabat Umar bin Khattab berkata, demi Allah wahai Rasulullah, kalau aku Umar bin Khattab masuk neraka, aku disiksa tidak sendirian. Banyak orang-orang lain yang saya lihat sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah di barzah wahai Rasulullah, kalau sudah di alam kubur, siapa yang menemani saya? Cahaya mana yang menerangi saya? Dan di saat itu wahai Rasulullah, ya, kalau Umar bin Khattab termasuk orang yang soleh tawadunya beliau, kalau termasuk orang yang ahli ibadah, akan dapat nikmat di kuburannya. Tapi kalau aku Umar bin Khattab ahli maksiat, si pendosa ini, maka aku akan disiksa oleh malaikat Munkar Nakir sampai datangnya hari kiamat. Sampai Nabi di saat bercerita tentang nanti orang yang paling terakhir masuk surga Pak Bu, dalam salah satu keterangan hadis dijelaskan oleh Nabi,
nanti penghuni terakhir ahli surga dari tempat namanya Juhainah. Jadi ada tempat namanya Juhainah. Nah di sana ada satu orang laki-laki yang dia ini nanti orang yang terakhir masuk surga, karena seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Semua dosa sudah dia kerjakan. Dia punya amal cuma satu, yaitu pernah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu saja. Selebihnya tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Sampai dikisahkan orang Juhainah ini sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7.000 tahun di neraka. Satu hari di akhirat Pak Bu, 1.000 tahun di dunia. Kalau dibandingkan dengan dunia, itu sudah 7 juta tahun disiksa oleh Allah di neraka. Bapak Ibu tahu apa yang disabdakan Nabi, dijelaskan juga oleh para ulama, api neraka itu seperti apa? Dikatakan semua api di muka bumi ini Pak Bu, itu baru dari percikan api nerakanya Allah. Api di seluruh dunia itu baru percikan dari api nerakanya Allah. Dan nanti orang yang masuk neraka Pak Bu akan dibakar dengan api nerakanya langsung, tidak pakai percikannya. Bayangkan bagaimana itu dahsyatnya yang namanya neraka. Kemudian Pak Bu, Nabi jelaskan paling ringannya orang nanti masuk neraka akan dipakaikan sendal yang terbuat dari api neraka. Hamba ini disuruh pakai nggak mau, dipaksa oleh malaikat, ada dipakai itu sendal, ujung-ujung ubunnya melepuh sampai ke kakinya. Ini sahabat Umar bin Khattab, Mbak Bu, mendengarkan orang yang terakhir masuk surga, dia berkata, demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya aku Umar bin Khattab orang yang terakhir masuk surga, aku rela, aku ridho. Kenapa? Karena aku takut tidak masuk surga. Padahal sahabat Umar bin Khattab, Asyrah mubasysirin bil jannah, 10 orang yang dijamin surganya sama Nabi, diucapkan langsung oleh Nabi di dunia. Langsung Nabi sabdakan 10 orang yang dijamin sama Nabi nanti bakal masuk surga. Padahal orang yang masih hidup di dunia, termasuk khulafa rasyidun, termasuk pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW, salah satu orang Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, menyebarkan Islam sampai ke benua Eropa. Tapi masih takut Pak Bu dengan yang namanya alam kubur. Pertanyaannya nanti mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nanti meninggal juga. Ada bapak ibu yang bikin panjang umur sampai 1.000 tahun, ada sampai 70 aja nyusahin orang kadang-kadang kita ini. 40 tahun ya kan, sudah mulai itu asam uratnya, kolesterolnya, keluar malam sudah tidak bisa, kena angin kulitnya keriput, udah balik lagi. 50 tahun sudah mulai amnesia, lupa-lupa, udah makan bilangnya belum makan, sudah minum bilangnya belum, sudah nikah bilangnya belum. 60 tahun kuburannya sudah mulai manggil, Pak Bu masuk ayo. Coba nanti Pak Bu kita bakal meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau nanti kita meninggal dunia, apa yang kita siapkan? Kita yakin kita nih Pak Bu akan meninggal dunia. Sampai para ulama berbicara seperti ini, kita nih yakin bahwasanya kita ini nanti bakal meninggal dunia, tapi kehidupan kita pada hari ini tidak meyakinkan kita ini seakan-akan akan meninggal dunia. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, memberitahu konsep kematian itu, cara kerjanya malaikat Israel itu seperti apa. Allah sudah beritahukan kepada dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Itu konsep kematian, Mbak Bu. Bapak Ibu sekaya apapun, kalau kematian datang nggak bisa dimundurkan. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini punya teman dekat, kalau bahasa kita ini CS. Di saat itu teman Nabi Sulaiman ini sedang ngobrol dengan Nabi Sulaiman, tiba-tiba masuk satu orang laki-laki, Pak Bu, duduk di depan Nabi Sulaiman dan temannya. Tapi satu orang ini nggak ngucapin salam, duduk melotot melihatin temannya Nabi Sulaiman. Bingung ini,
Ketakutan nih teman Nabi Sulaiman. Siapa orang ini? Nggak lama keluar, nggak ngucapin salam lagi. Setelah itu temannya tanya, wahai Nabi Sulaiman, tadi siapa itu laki-laki? Masuk nggak ngucapin salam, terus melototin saya lagi. Kemudian pulang juga tidak mengucapkan salam. Nabi Sulaiman berkata, tadi itu adalah malaikat Israel alaihissalam. Ada apa Nabi Sulaiman, malaikat Israel kok sampai datang ke rumahmu? Dia datang ke tempat ini untuk mencabut nyawamu, katanya. Mencabut nyawaku? Iya. Teman Nabi Sulaiman tahu, nah mungkin Nabi Sulaiman berbohong. Wahai Nabi Sulaiman, saya nggak mau meninggal sekarang. Terus apa yang kamu inginkan? Tolong perintahkan bala tentaramu yang namanya angin, pindahkan saya dari tempat ini ke tempat yang paling jauh. Saya nggak mau mati sekarang. Jangan bau, lari dari kematian. Tapi konsepnya tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Nabi Sulaiman perintahkan itu. Tentaranya namanya angin. Waktu itu kalau tidak salah Nabi Sulaiman di Baghdad, dipindahkan ke tempat yang paling jauh. Waktu itu namanya India. Dari Baghdad dipindahkan ke India. Apa yang terjadi Pak Bu? Di saat baru sampai India, malaikat Israel sudah ada di depannya. Seraya berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai hamba Allah. Dicabut nyawanya langsung oleh malaikat Israel. Tidak lama malaikat Israel berkunjung lagi ke rumahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, wahai Israel, kenapa kamu datang ke rumahku tidak pakai salam seperti itu, tidak seperti biasanya? Wahai Nabi Sulaiman, teman kamu ini, Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawanya di India. Ini tinggal hitungan menit ini. Saya datang ke sini keheranan, tapi saya yakin Allah nggak mungkin salah memerintahkan saya. Makanya saya datang ini kebingungan. Tapi bingungnya mereka Israel melotot. Coba. Kalau kita kan bingung kan gini ya, apa ya? Ini mereka Israel bingungnya enggak, dilihatin orangnya dipototin mereka Israel. Tapi saya yakin kata mereka Israel, kalau Allah sudah memerintah tidak akan meleset. Saya tunggu di India, hitungan detik. Wahai Nabi Sulaiman, dia di Baghdad, India ini jauh sekali. Ternyata hitungan detik dia datang. Di saat saya harus mencabut nyawanya, datang sendiri wahai Nabi Sulaiman, dan saya langsung cabut nyawanya. Lari dari kematian, ternyata mendatangi kematian. Kematian itu Pak Bu memang mengerikan. Tidak ada orang seneng kalau orang sudah bicara kematian. Mau ustadz, mau kiai, mau ulama, mau habib, orang awam, kalau sudah bicara kematian tidak enak. Kenapa? Karena kematian itu memutuskan segala macam kenikmatan. Udkuru hadimal ladzat, kata Nabi, yakni al-mauta. Sebutkan pemutus segala macam kenikmatan, yaitu adalah kematian. Sampai dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdul Haddad, Sahib Ratibul Haddad, beliau mengatakan, kalau ada orang diingati nggak paham-paham, dinasihati nggak ngerti-ngerti, pengingat yang paling baik bagi mereka adalah ingatkan dia kematian. Makanya ibu kalau punya suami sulit buat sholat, ingatin kematian. Pak, tadi malam bener Habib novel cerita apa? Mati. Nanti di kuburan sendirian, saya nggak mau ikut loh ya. Atau bapak punya istri, nutup auratnya itu buka tutup. Tahu? Ada ya ibu-ibu ya, nutup auratnya itu pakai kerudungnya buka dulu, tutup kayak hordeng, hordeng. Kalau pagi dibuka, kalau sudah menjelang maghrib ditutup. Nah ibu-ibu pakai kerudungnya jangan kayak hordeng. Cuma jadi taklim dipakai, alhamdulillah. Hadir acara nikahan dipakai, alhamdulillah. Nyapu ngepel depan rumah, kerudungnya dibuka, kata Nabi Pak Bu, satu rambut yang dilihatkan seorang perempuan dengan sengaja, itu nanti akan ada siksanya di hari kiamat. Satu rambut Pak Bu, seorang perempuan yang sudah balik, rambutnya dilihatkan satu saja, kata Nabi, itu akan ada siksanya. Bayangkan kalau seorang perempuan membuka kerudungnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bagaimana nanti di kuburannya itu? Bahkan fuqaha, mereka pakar ilmu fikih, menjelaskan sampai dalam kaidah, segala sesuatu yang diperintahkan untuk ditutup di saat tersambung, maka di saat terpisah juga harus tertutup. Sampai para ulama membuat kaidah seperti itu.
Apa? Rambutnya seorang perempuan itu wajib ditutup tatkala tersambung, nih masih nyambung. Dan setelah terpisah maka wajib ditutup. Apa itu perempuan kalau sudah cukur rambut? Mau di salon, mau di luar salon, maka kalau sudah cukur rambut maka pastikan itu rambut harus disapu, dimasukin ke tong atau dibuang. Kenapa? Karena ibu, para akhwat, Anda para perempuan itu diwajibkan untuk aurat dari rambut itu diwajibkan ditutup. Dan juga kalau di saat sudah terpisah itu rambut juga wajib ditutup. Makanya yang suka cukur rambut itu nanti setelah cukur suruh itu tukang cukur rambutnya, Bu, tolong ya nanti ini langsung dibuang ke tong sampah. Kenapa? Kalau ibu sengaja tidak membuangnya, dilihat oleh laki-laki, satu rambut ada hitungannya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita Pak Bu pada saat ini adalah untuk menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, ada poin penting ya, insya Allah setiap Al-Faqih diundang Isra Mi'raj ini akan Al-Faqih selalu ingatkan. Apa itu? Peringatan Isra Mi'raj ini Pak Bu, itu hanya sebagai batu loncatan, sarana, wasilah. Agar apa? Agar kita sambung hati dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selalu ingat Pak Bu sama Nabi Muhammad. Ada yang tanya, Ustaz, Habib, apa sih keuntungannya kalau kita ini sebagai umatnya Nabi ingat selalu kepada Nabi? Bahagia, senang, gembira. Saya punya guru Pak Bu, Doktor Ustaz Habib Segaf bin Abu Yabi Basat Harun. Beliau berbicara seperti ini, mustahil kalau ada orang umatnya Nabi Muhammad di hatinya cinta dengan Nabi Muhammad tapi hidupnya tidak bahagia. Mustahil. Walaupun Anda umat Nabi Muhammad miskin, Anda dihina oleh orang, Anda digunjing oleh orang, Anda difitnah oleh orang, Anda dijauhi oleh orang, tapi kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, maka sungguh hidup ini akan terasa bahagia Pak Bu. Kenapa? Karena kita akan selalu mengikuti Nabi Muhammad. Contoh, ada orang hidupnya miskin Mbak Bu, miskin, makan aja susah, jangankan kerjaan, makan aja susah, tapi dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah sedih, senyum, bahagia kelihatan dari wajahnya. Dan itu bukan tipu menipu. Setelah ditanya dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya, Pak, Bu, Bapak Ibu kan miskin, kerjaan aja suami nggak punya, kemudian makan ala kadarnya, kok saya lihat ibu dan bapak kok senyum terus, bahagia terus, kita yang punya uang kadang ada sedihnya, ada bahagianya, kenapa saya lihat bapak dan ibu senyum terus? Apa jawabannya? Padahal bapak ibu ini miskin. Nabi saya Muhammad hidupnya lebih susah daripada saya. Titik, baru selesai. No comment dalam hidup ini. Hatinya sambung sama Nabi di saat miskin. Dia ingat dalam kitab Muhammad Insanul Kamil karena Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dijelaskan Pak Bu dalam kitab Muhammad Insanul Kamil bahwasannya dapurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah 2 bulan tidak keluar asap sama sekali. Ayo Bapak Ibu, semiskin-miskinnya Bapak Ibu, pernah enggak itu dapur tidak keluar asap selama 2 bulan? Nabi sudah merasakan Pak Bu. Nabi pernah diboikot 3 tahun, tidak boleh ada makanan, termasuk sahabat Nabi ngirim makanan dilarang 3 tahun. Sampai maaf Nabi sampai makan dari daun-daunan. Makanya Pak Bu, saya sampai detik ini tuh miris kalau ada orang menghalalkan riba, menghalalkan rentenir, menghalalkan ngutang sama Bang Emok. Ayah di dia Bang Emok. Ayah ente, ya. Ma Bang Emok, ma adro sama Bang Emok. Hah? Apa? Bangsila. Oh Bangsila. Saya kira pangsit tadi. Kalau pangsit enak. Hah. Wahai para RT,
Wahai para RW, wahai para lurah dan ku, jadikan jabatanmu untuk menuju surga, jangan sampai jabatanmu menuju neraka. Karena Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kalau ada yang jualan minuman keras, RT-nya diem, RW-nya diem, kuwunya diem, lurahnya diem, yang pertama kali masuk neraka bukan yang mabok atau minuman keras, tapi RT-nya dulu, RW-nya dulu, lurahnya dulu, kuwunya dulu. Masuk neraka itu Pak RT itu mah itu. Waduh, ngeblank ini. Kalau ada Bang Emok di tempat ini atau Bang Sila tadi namanya dan lain-lainnya, RT-nya diam, RW-nya diam, lurahnya diam, kuwunya diam. Sebelum Bang Emok masuk neraka dengan yang ngutang sama Bang Emok, maka RT, RW, lurah, kuwunya dulu yang dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditepukin lagi, Bu. Tepukin lagi. Jadi tanggung jawabnya gede, ya. Jadi Bapak Ibu jangan lihat RT itu cuma RT aja namanya. Di hadapan Allah mas'ul yaumul qiyamah, akan diminta pertanggungjawabannya, Pak Bu. Tapi jangan salah, Pak Bu. Saya kalau ingat hadis ini, saya cita-cita pengen jadi RT daripada jadi ustaz. Oh iya. Buka kitab Nasihatul Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Habib Abdullah Haddad dalam bab qadhi, dijelaskan menukil dari hadis Nabi, satu hari, ingat Pak Bu, satu hari seorang pemimpin yang adil lebih afdal daripada mereka beribadah selama 60 tahun namanya. Pak RT ini, gak usah Pak RW, Pak RT aja nih, adil dia nih. Artinya dia setiap hari kontrol warganya, setiap hari nih naik motor, naik sepeda, dikontrol warganya, semuanya aman, tertib, kondusif. Kemudian sholatnya diingetin, Pak Bu jangan lupa sholat lima waktu ya. Oh iya Pak RT makasih. Kemudian ada ibu-ibunya ini yang kerudungnya mereknya hordeng, buka tutup, diingetin ibu soleha ahli surga, tolong kerudungnya ditutup terus ya, jangan pakai kerudung merek hordeng. Oh iya Pak RT makasih. Satu hari seorang RT yang seperti itu diberi pahala oleh Allah lebih afdol daripada itu RT ibadah selama 60 tahun, bayangkan. Tapi kalau RT-nya setiap hari muter, jalan, ngingetin warganya, ulah cicing di bumi baik. Jangan diem di rumah aja, hadirnya pas hajatan, pas buat KTP, oh jangan. Nggak masuk nih hadis ini. Maka saya kalau ingat hadis ini, Pak Abu, sungguh saya pengen jadi RT aja, nggak usah capek-capek jadi ustadz ngisi sana ngisi capek. Saya berangkat dari sore tadi nih. Saya berangkat dari tadi sore nih, ya. Saya datang tadi ke tempat salah satu ada jamaah kita kenalan dokter dokter Adi atau dokter siapa itu, dokter Aceh. Tadi ke sana dulu, ngobrol selesai, lanjut tadi ke pondok pesantrennya Ustadz siapa tadi? Oh tadi ke sana, wah luar biasa perjalanannya. Dikira dekat cuy, ternyata lumayan dari sana ke situ hampir 50 menit tadi itu. Kemudian habis dari sini saya nanti pulang, saya sudah ditunggu kegiatan rutin suling subuh keliling. Kita di Masjid Al-Wasilah punya kegiatan namanya Pak Bu, suling subuh keliling setiap hari kita. Pindah-pindah dari musola ke musola, masjid ke masjid setiap hari. Kemudian nanti habis suling, kita nanti ada kegiatan live streaming Al-Fajr setiap hari setengah 7 sampai jam 7.15, khusus tanya jawab di Facebook, Instagram, dan di TikTok setiap hari kita usahakan. Wah, nanti setelah itu kita nanti ada kumpulan dengan santri khidmah. Kemudian nanti jam 8 ada janji sama orang di luar
untuk ngurus acara milad kita yang ketiga. Kemudian nanti ada janji sama istri juga, nanti sore kita acara, maghrib kita acara, isya kita acara. Bahkan di saat dihitung-hitung dengan yang megang jadwal itu, Al-Fakir punya rutinan Pak Bu, sebulan itu 110 majelis sebulan, bukan maulid ya, bukan acara Isra Mi'raj, ini rutinan 110 majelis. Seringnya Al-Fakir sekarang ini setengah 4 sore itu sudah berangkat rutinan sore, maghrib, isya, pulang ke rumah setengah 11, istri anak sudah tidur semuanya setiap hari. Jadi kalau bicara capek babu, ada yang nanya, Beb, novel nggak capek tapi setiap hari acara ini. Robot aja kalau baterainya habis mandek dia, apalagi saya manusia. Makanya saya bilang dari awal, kalau saya ingat tadi sini babu punya di RT, so muter-muter. Saya cuma 10 hari jadi RT yang adil, muter-muter memastikan saya dapat pahala babu 600 tahun penuh dengan ibadah. Nabi pernah cerita, ada Bani Israel usianya 500 tahun, semuanya dipakai untuk ibadah, kalah sama saya RT Pak Novel, cuma 10 hari mengalahkan Bani Israel 500 tahun. 10 hari jadi RT yang adil. Saya tanya, kalau jadi RT adil 10 hari diberi pahala 600 tahun ibadah, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Enak enggak? Enak. Cuma 10 hari muter 600 tahun pahalanya. Tapi kalau ingat hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati, setiap di antara kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Nggak jadi RT lah, usah. Ada warga saya membuka aurat, kerudungnya mereknya hordeng. Nah, saya jadi RT membiarkan setiap dia buka aurat, saya akan dapat dosanya nanti di akhirat. Bayangkan, berat nggak jadi RT kalau gitu? Berat nggak? Tapi kalau sudah dipilih jadi RT, berarti itu adalah RT pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jadi dia, ayah RT nah, ayah enggak? Mana RT-nya mana? Mana RT-nya? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ini RT yang soleh, ahli surga, nanti sama istri dan anak-anaknya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan RW kita, kemudian lurah kita, tuh kita, semuanya sampai ke presiden, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya amanah, mereka semuanya adil, punya rasa takut kepada Allah, sehingga menjadikan tenteraman bagi desa, kota, dan negara kita Indonesia ini. Al-Fatihah. Baik Mbak Bu, di sini Al-Fakir akan sedikit mengingatkan tentang Isra Mi'raj. Ada hikmah yang luar biasa Mbak Bu, yang terkadang ini tidak terbahaskan, padahal ini menurut Al-Fakir sangat penting dalam setiap peringatan Isra Mi'raj Nabi. Apa itu? Asal muasal terjadinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Mbak Bu tidak terjadi tiba-tiba. Tidak hanya berbicara dari Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 1 sampai menembus langit ke-7 sampai masuk surga, masuk neraka, diperlihatkan semua isi dalamnya, kemudian bertemu Allah. Itu namanya Mi'raj. Tapi di sini Pak Bu, Al-Fakir ingin mengingatkan agar kita tidak lupa dengan sejarah. Kenapa? Karena cerita-cerita orang-orang soleh zaman dahulu, apalagi para nabi dan rasul, itu Allah ceritakan kepada kita biar kita mengambil pelajaran. Dengan pelajaran itu kita akan menjadi orang yang lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fuadak, kata Allah. Wa kullan naqussu alaika min anba'ir rasuli, dan tidaklah kami Allah menceritakan kepada kalian min anba'ir rasuli, dari cerita para rasul-rasulku, kata Allah, nabi-nabiku yang aku utus padamu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kecuali semuanya itu aku ceritakan kepada kalian di dalam Al-Quran ini. Untuk apa? Manutat bitu bihi fuada,
agar hatimu menjadi kokoh, agar kamu menjadi pengambil pelajaran dan kamu menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita ambil pelajaran Pak Bu, apa nih Isra Mi'raj ini yang kita ambil pelajarannya pada malam hari ini Pak Bu? Isra Mi'raj itu langsung terjadi pada tahun ke-11 10-11. Itu di saat itu Pak Bu, di tahun itu dinamakan dengan namanya Amul Huzni. Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa kok pada saat tersebut di tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai Nabi. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, yang kedua Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Maka dinamakan tahun kesedihan. Baru ditinggal oleh istri tercintanya Pak Bu, 1 bulan setelahnya meninggal pamannya Nabi Sayyidina Abu Thalib. Dua-duanya ini adalah manusia yang sangat berjuang besar untuk Nabi. Saya sedikit cerita Pak Bu, sekaligus pelajaran untuk para istri-istri solehah di tempat ini. Mudah-mudahan Anda dipilih oleh Allah menjadi Sayyidah Khadijah di zaman ini insya Allah. Sayyidah Khadijah itu, wahai para ibu, satu-satunya makhluk Allah, seorang perempuan yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan salam dari Nabi Pak, salamnya langsung dari Allah. Bagaimana Sayyidah Khadijah kok sampai dapat salam dari Allah? Dikisahkan Pak Bu, di awal-awal Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nabi usia 25 tahun, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Karena Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Menikah dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Sayyidah Khadijah usianya di saat itu 40 tahun. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di awal-awal Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi? Terjadi goncangan yang luar biasa, fitnah, makian, hinaan, cemoohan luar biasa. Enaknya Khadijah, seorang janda nikah dengan Muhammad, seorang yang tampan, perjaka, jujur, baik akhlaknya. Akhirnya Sayyidah Khadijah kumpulkan semua perempuan-perempuan yang di saat itu, dikumpulkan semuanya, diajak ke rumah Sayyidah Khadijah, kemudian disuguhi makan yang sangat lezat. Setelah mereka makan, mereka nyaman, tenang, Sayyidah Khadijah berkata, wahai para perempuan, demi Allah, dari pertama kali aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah terpikirkan di otakku untuk aku Khadijah bersenang-senang dengan adanya Muhammad. Tapi demi Allah, yang aku pikirkan pertama kali adalah bagaimana Muhammad senang dengan keberadaanku di sampingnya. Artinya apa? Jangan Anda menjadi istri yang menjadikan beban bagi suaminya. Jadi beban dah buat suami. Jadi beban dah. Pak, istri jadi beban dah. Jadi beban dah. Aduh, jangan jawab. Nanti saya pulang terjadi UFO terbang, jangan salahkan saya di rumah nanti. Sayyidah Khadijah nggak pengen jadi beban Pak Bu. Ada istri-istri yang katanya, tapi insya Allah di tempat ini nggak ada insya Allah. Di sini insya Allah istrinya semuanya solehah insya Allah. Ada istri Pak Bu, setiap akhir bulan itu kalendernya dilingkarin akhir bulan. Yang senyum ketawa-tawa ini paling hafal biasanya nih. Dilingkarin, kemudian dikasih tanda HP baru, cincin baru, emas baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, banyak. Suaminya ngeliat, astagfirullahaladzim. Mungkin kalau sudah banyak tulisannya bukan astagfirullahaladzim, baca tahlil dulu di situ ya. Ada jadi beban. Saya ingatkan Pak Bu, dalam kitab Adabul Islam, Finidul Usroh, karya Abu Yamaliki, kitab yang menjelaskan rumah tangga. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Beb,
tolong Ustadz beritahu kepada kami kitab rujukan untuk rumah tangga. Pegang dua kitab ini Pak Bu. Kebetulan saya kaji dua kitab ini di beberapa saya punya majelis. Dan kitab ini rujukan luar biasa. Para ulama kita pengarangnya. Satu, ada namanya kitab Adabul Islam Findul Usro. Ini sangat cocok dikaji untuk Bapak Ibu. Para Ustadz, audiensnya seperti ini. Bapak Ibu, ini kitab sangat cocok. Adabul Islam Findul Usro. Ya, tentang bagaimana cara membina rumah tangga sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semuanya umum, dari masalah suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, tetangganya, keluarga. Kemudian yang kedua, rujukan kitab tentang rumah tangga Pak Bu, namanya kitab Uqudul-Jen fi Bayani Huquqi Zaujain, yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantini Al-Jawi. Itu kita membahas 4 fasal tentang 4 bab saja. 1, kewajiban suami terhadap istrinya. 2, kewajiban istri terhadap suaminya. 3, hukumnya seorang perempuan sholat di masjid atau di musola. 4, hukum laki perempuan melihat yang bukan mahramnya. Itu kitab sangat recommended. Silakan Bapak Ibu baca. Barangkali ada ustadz, para kiai, afwan, ini usulan kalau punya kajian audiensnya Bapak Ibu, itu kitab sangat recommended ya. Sangat recommended. Dan juga Bapak Ibu yang ingin memilikinya, mungkin Bapak Ibu tidak pernah mondok, tidak paham bahasa Arab, terjemahannya pun ada. Kalau ingin tahu, Beb, beli kitabnya di mana? Nanti kontak saya, nanti dikirim dari toko langsung. Insya sekilas info. Jadi ini Nabi Babu begitu sedih, ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, luar biasa. Bayangan Babu, ini kisah luar biasa. Saya terkadang kalau menceritakan ini pun kadang-kadang takut nangis sendiri. Kalau geter pasti iya. Makanya tidak heran Babu, setelah Sayyidah Khadijah meninggal ya, ini Nabi selalu menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah. Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah waktu itu cemburu, iri, wajar. Wahai Rasulullah, Khadijah lagi. Di sini ada Aisyah, wahai Rasulullah. Nabi tiba-tiba merah mukanya, kemudian mengatakan, wahai Aisyah, kamu tidak tahu siapa Khadijah. Di saat orang-orang menjauhi saya, Khadijah mendekat dengan saya. Di saat semua orang memusuhi saya, Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam membela saya. Di saat orang menahan hartanya untuk tidak memberikan kepada saya dalam perjuangan ini, Khadijah memberikan semua hartanya untuk saya. Di saat orang banyak menghina, Khadijah membantu saya paling depan. Di saat banyak orang ingin membunuh saya, Khadijah berdiri paling depan. Karena bisa, sangat luar biasa Pak. Makanya Pak Bu, ini kadang maaf ini ya, saya bukan nakut-nakuti, tapi insya Allah di sini mungkin tidak ada ya. Ada kadang itu seorang istri yang takut kalau suaminya nikah lagi. Iya, namanya poligami. Ibu mau nggak saya kasih amalan biar suami ibu nggak nikah lagi? Mau nggak? Oh jangan. Ini cerita amalan ini diberi langsung oleh Imam Ali bin Abi Thalib Babu, menantunya Nabi, orang alimnya di zaman Nabi, yang Nabi sampai juluki ana Madinatul Ilm wa Ali ibabuha. Aku Rasulullah, kotanya ilmu, dan Ali pintunya ilmu. Kalau masuk satu kota harus masuk ke pintunya. Pintunya Imam Ali bin Abi Thalib, alimnya luar biasa. Apa kata Sayyidina Ali kepada istrinya Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, jangan engkau ikat cintaku kepadamu dengan akhlak. Jangan engkau ikat cintaku kepadamu dengan akhlak. Artinya tidak bisa dilepas. Makanya para ibu, kalau ingin suaminya nggak nikah lagi, gampang, ikat cinta Anda dengan suami dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga suami merasa cukup dengan yang satu. Sekarang pertanyaannya, wahai para ibu, kadang-kadang suami pulang ke rumah dari sawah, dari toko, dari luar rumah, itu kadang nggak disambut sama suaminya. Suami pulang tidak disambut sama Bapak jujur, ada yang pulang ke rumah disambut sama istrinya, pintunya dibukain sama istri, ada? Ayah anda gitu ya? Ayah anda? Entah ayah? Sok poligami ya. Artinya apa? Ikat wahai para istri, suami-suami kita ini kan akhlak. Contoh, di saat
suami mau pulang ke rumah, para istri pasti tahu jamnya, lihat jam. Oh, suami saya pulangnya jam 5, jam 4 tuh sudah dandan, pakai minyak wangi khusus, maaf ya, pakai baju khusus untuk nyambut suami. Bisa suami tok tok tok, assalamualaikum, dibuka waalaikumsalam. Kalau ada istri model kayak gitu, Pak, kira-kira seneng nggak Bapak? Seneng nggak? Dibukakan pintunya, diberi senyum yang paling indah, baunya wangi, lihat mukanya seneng, kemudian pakaian juga khusus nyenengin suami. Betah para suami di rumah ya. Kemudian dipersilakan masuk bang, silakan masuk, ditemenin, ditaruh di tempat kursinya, duduk bang, mau teh apa kopi? Oh, kopi aja dulu bang, tunggu sebentar bang, ada kopi spesial untuk abang. Padahal kopinya eta-eta kene, kopinya itu aja, cuma cara penyampaiannya, cara penyambutannya, cara menawarkannya. Dibuatkan kopi, bang silakan bang kopinya, ditemenin ngobrol, ditanya-tanya bagaimana di luar. Si istri minta maaf, bang maafin ya kalau istrimu hanya bisa di rumah, jagain anak, capek bang ya, tapi saya doakan mudah-mudahan capekmu menjadi lillah, menjadi ibadah pahala insya Allah. Seneng bu. Sekarang ini kadang-kadang sudah nggak disambut, udah pulang ke rumah nggak ditawarin kopi, nggak ditawarin teh, kemudian saya tuh istrinya sibuk main HP. Akhirnya maaf bu, banyak suami yang nggak betah di rumah, pulang capek letih, pengen ketemu istri, lihat istri yang cantik, yang dandan, yang wangi, malah sibuk main HP. Akhirnya suaminya hobi di bos kampling, udah jadwal ngeronda sudah. Ikatlah suami kita dengan akhlak. Nggak harus kita banyak gaya babu, pulang ke rumah disambut, dipersilakan, tawarkan minumannya, ajak ngobrol dia. Ibu para istri harus sadar, kita ini para suami yang kerja di luar, kalau punya masalah nggak pernah cerita sama para ibu, sama para istri nggak. Kenapa? Kita ini adalah suami-suami yang tangguh, suami-suami yang kenal dengan yang namanya tanggung jawab. Secapek apapun kami di luar, seletih apapun kami di luar, dihina dimaki apapun kita di luar, kita pingin datang ke rumah dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena satu, pengen istri kita tidak banyak mikirin kita yang ada di luar. Maka para istri harus sadar dengan yang seperti ini. Suami datang disambut, kemudian ditawarkan seperti tadi. Dan ingat Pak Bu, kewajiban istri yang paling utama adalah ngurus suami. Ibu sebelum nikah nomor 1 adalah orang tua, tapi ibu setelah menikah, maka yang nomor 1 dalam agama adalah suami. Orang tua diletakkan nomor 2. Tapi sayang beribu sayang, zaman kita Pak Bu sekarang ini, kita lihat ada seorang istri kalau sudah ketemu bapak ibunya cium tangan bolak-balik, keningnya dicium. Tapi kalau sudah suaminya pulang-pulang, entah ayah, itu yang namanya salaman. Coba cium kening apalagi. Dulu aja baru nikah, ketiaknya suami kayak bau duren. Setelah itu aja ketek. Makanya Pak Bu, saya tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW mensabdakan, paling banyak penghuni neraka itu perempuan, kata Nabi. Paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa paling banyak penghuni neraka itu perempuan? Maka dijawab oleh Nabi, karena 2 hal. Hati-hati wahai istri-istri soleh, jangan termasuk 2 hal ini. Nabi yang sampaikan tidak mungkin dusta. 1, karena perempuan itu kurang bisa bersyukur. Orang itu bersyukurnya itu sulit. Yang kedua, ini paling bahaya. Apa itu? Perempuan paling banyak di neraka karena perempuan itu paling banyak durhaka sama suaminya. Ibu tahu, dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, wala taqul lahuma uffin, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan dengan kedua orang tuamu, mengatakan tidak boleh. Tapi ingat wahai para perempuan, di saat Anda sudah menikah, itu orang tua nomor 2 posisi dalam agama, yang nomor 1 adalah suami Anda. Maka Anda para istri dari bilang sama suami, neraka terbuka lebar untuk Anda wahai para istri. Paling banyak bangunnya perempuan.
Tapi wahai para istri-istri, ibu-ibu yang soleha yang hadir pada majelis malam kali ini, tapi kalau ibu bisa memuliakan suami, bisa taat sama suami, itu surganya paling tinggi. Ada cerita nyata babu, ini saya cerita agak panjang lebar loh, karena posisi ini melihatnya langsung ke istri-istri nih. Ada cerita nyata, kejadiannya beberapa tahun kemarin. Ada seorang penggali kubur, seperti biasa ada orang meninggal dunia, dia menggali kubur ini. Di saat sedang menggali, subhanallah, si penggali kubur ini kaget. Ternyata di saat digali, ternyata ada jenazah seorang perempuan yang kain kafannya tidak rusak sama sekali. Jasadnya itu perempuan tidak rusak sama sekali. Heran, ini siapa ini? Ustazah? Bukan. Penghafal Al-Quran? Bukan. Siapa? Setelah diceritakan, oh mereka baru sadar loh, ini warga kita yang 27 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, tapi kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh, tidak rusak sama sekali. Dicari tahu siapa ini perempuan. Ternyata Pak Bu, dalam ceritanya itu, ini perempuan Bu namanya orang biasa. Namanya tidak nama istri Nabi, tidak nama perempuan soleh, namanya biasa. Tapi 27 tahun Pak Bu, kain kafannya tidak rusak sama sekali. Jasadnya dijaga oleh Allah, bagaimana nanti di akhirat? Di dunia saja jasadnya dijaga oleh Allah, apalagi di akhirat. Camkan Pak Bu, wahai para isi cerita ini. Cerita nyata. Saya punya guru yang cerita Ustaz Baharun. Setelah dicari tahu, ternyata perempuan ini Pak Bu hanya seorang perempuan biasa. Cuma dia sabarnya ngurus suami luar biasa. Dalam ceritanya Pak Bu, ini perempuan punya suami yang super galak, setiap hari memakinya, menghinanya, memukulnya, berbuat dolim luar biasa setiap hari. Sampai suatu saat dalam cerita ini perempuan diseret Pak Bu, dari rumahnya diseret sama suaminya. Sampai warga sudah nggak kuat, warga nggak terima, mau ditangkap ini suaminya, mau dipukul. Tiba-tiba sang istri bilang, wahai warga, tolong jangan pukuli suami saya, ini urusan keluarga saya dibela, padahal setiap hari dibaki, dipukul, diseret seperti itu. Apa yang terjadi Mbak Bu? Tidak lama ternyata perempuan ini istrinya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, tidak lama ada satu perempuan di desa tersebut, di desa itu istri mimpi bertemu perempuan ini. Apa dalam mimpinya Pak U? Perempuan ini berkata, wahai perempuan, saya wasiatkan kepada kamu, nanti kalau suami saya meninggal dunia, tolong kuburkan di samping kuburan saya, biar nanti suami saya di saat dikuburkan, saya orang yang pertama kali akan melayani suami saya. Coba, di dunianya berjuang habis-habisan untuk suaminya, dolim suaminya, tapi dengan kesabarannya luar biasa, sampai dia minta izin sama Allah untuk mendatangi perempuan, menyampaikan wasiatnya, kalau suami saya meninggal dunia nanti, tolong kuburkan di samping kuburan saya, biar dia di saat masuk ke kuburan, biar saya orang yang pertama kali akan ngurus khidmah dengan saya punya suami. Kain kafannya Pak Bu dijaga sama Allah, jasadnya dijaga oleh Allah, apalagi nanti di akhirat. Makanya kata para ulama, para istri tidak usah memperbanyak puasa sunnah, tidak usah memperbanyak baca Quran, tinggal tugas Anda urus Anda punya suami. Ini surga di atas surga. Bayangkan Mbak Bu, sahabat Mu'ad bin Jabal itu berjalan waktu itu ke negeri Syam. Dilihat di kota Syam itu orang-orangnya menyembah kepada pendeta, menyembah kepada rohib di sana. Sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, demi Allah, kami lebih pantas untuk menyembah Nabi Muhammad daripada orang-orang Syam menyembah pendeta itu. Pulang. Di saat pulang Babu, sahabat Mu'ad bin Jabal langsung mau sujud kepada Nabi Muhammad. Ditahan sama Nabi. Wahai Mu'ad, kenapa kau harus sujud kepadaku? Dijawab, wahai Rasulullah, saya baru pulang dari Syam. Saya lihat di negara Syam, di kota Syam, itu mereka sujud kepada rohib-rohib mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, dan engkau jauh lebih afdal untuk kami sujudi daripada mereka. Apa kata Nabi? Demi Allah, wahai Mu'ad bin Jabal, kalau Allah perintahkan saya
seorang manusia boleh sujud dengan manusia yang lainnya, atau perintah para istri untuk sujud dengan suaminya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi perintahkan itu para istri untuk sujud kepada suaminya. Bahkan dalam hadis dijelaskan, kalau seandainya seorang suami punya luka di kepalanya, dijilat sampai ke kakinya, tidak bisa membalas daripada makomnya seorang suami. Makanya Anda para istri, pulang dari tempat ini, pandang suami Anda sebagai pintu pandang suami sebagai pintu kayak nggak ikhlas bisa. Kenapa, ada masalah dengan suaminya? Kalau lihat suami itu langsung surga. Jadi maksudnya hikmahnya itu semangat. Saya ini aku kadang-kadang heran, ada surga yang dekat, kenapa cari yang jauh-jauh? Ada surga yang gampang, nggak diurus, malah surga yang repot-repot diurus. Puasa sunnah rojab, nanti Syaban puasa sunnah, baca Quran, itu surga Pak Bu, ibadah bagus. Tapi ini loh yang paling dekat, yang paling besar, namanya adalah taat dengan suami, ngurus suami, besar paling surganya dijamin sama Nabi. Ada apa cari yang jauh-jauh? Ini surga dekat, Nabi yang jamin. Anda para istri nggak usah lihat wajahnya suami, apalagi hidungnya suami, tapi pandang dia sebagai pintu surga. Baik, Nabi sedih Pak Bu, sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW di saat sedang tertidur di malam hari, dibangunkan oleh malaikat Jibril, kemudian langsung melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa menembus ke langit 1 sampai ke 7, masuk surga dan masuk neraka, diperlihatkan apa yang terjadi di surga, diperlihatkan apa yang terjadi di neraka, bertemu Allah, pulang kembali dengan kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan dalam kisah Pak Bu, itu Nabi sekejap malam katanya. Kenapa? Bukan satu malam Pak Bu, sekejap malam. Nabi kembali, tempat yang Nabi tiduri itu masih dipegang sama Nabi, masih hangat. Artinya sebentar sekali. Apa hikmah Pak Bu dari cerita ini? Kenapa Nabi Isra Mi'rajkan? Karena Nabi dalam hidupnya sangat taat kepada Allah. Sangat taat kepada Allah. Berdakwah apa yang Allah perintahkan dikerjakan sama Nabi. Artinya apa? Kalau kita sebagai hamba Allah Pak Bu, kesusahan, kesulitan, tapi kita taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, yakini nanti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Apapun itu kesulitannya Pak Bu. Bapak Ibu buka kitab, namanya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada di hadis ke-19. Nanti dilihat. Hadisnya panjang lebar, cerita Nabi dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Singkat cerita Pak Bu, Nabi ternyata ngasih satu amalan. Amalan ini Pak Bu, kalau Bapak Ibu amalkan dijamin sama Nabi, setiap kesulitan akan dibantu oleh Allah. Bahkan sebelum minta sama Allah, dibantu dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya Ustadz? Nanti buka ya kita beri Arba'in Nawawiyah. Nabi sabdakan, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddati. Ta'arraf, ingatlah kamu ilallah, kepada Allah, firraha, dalam keadaan senang, bahagia, punya duit, ingat Allah, punya ilmu, ingat Allah, punya jabatan, ingat Allah, dalam keadaan senang, bahagia, ingat Allah. Artinya ingat itu bukan hanya menyebut namanya, tapi menggunakan nikmat itu dengan baik. Apa yang Nabi janjikan, ya'rifka fi syiddati, Allah akan ingat kepadamu dalam keadaan susah. Artinya orang yang di saat senang ingat kepada Allah, di saat susah Allah akan tolong dia. Ini amalan Pak Bu, tolong Bapak Ibu amalkan. Artinya Pak, mulai hari ini yuk kita berbagi hubungan kita kepada Allah. Kepada Allah. Maaf Pak Bu, sholat 5 waktu, apalagi sholat ini termasuk yang diberikan hadiah oleh Allah. Sholat 5 waktu, perhatikan Pak Bu, sholat 5 waktu. Bagaimana urusan kita kepada Allah dengan kewajiban sholat 5 waktu Ustaz?
saya pernah meninggalkan sholat 5 waktu Ustaz. Cuma saya ingin mengkodok Ustaz, tapi lupa bilangan sholatnya. Bagaimana Ustaz? Kalau saya ingin mengkodok sholat, tapi bilangan sholatnya saya lupa, maka kata para ulama, seingatnya berapa itu yang dikodok. Contoh, subuh saya ingat 50 Ustaz, sudah dikodok 1 hari 50. Ustaz nggak bisa baru 40, besoknya lanjutkan kekurangannya. Ustaz duhurnya 70, kodok. Asarnya Ustaz 30, maghribnya Ustaz 40, isanya 80 Ustaz, kodok. Ustaz kapan waktu mengkodoknya? Secepat-cepatnya. Tidak usah menunggu di waktunya subuh, tidak usah nunggu di waktu subuh. Duhur, nggak usah nunggu di waktu duhur, secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Ustaz kalau habis subuh boleh qadha sholat? Enggak Ustaz. Habis asar boleh qadha sholat? Enggak Ustaz. Katanya diharamkan sholat setelah subuh dan asar. Itu kalau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat qadha hendak naon-naon tidak jadi masalah. Bahkan qobliyah subuh dilakukan setelah subuh, qobliyah asar dilakukan setelah asar, tidak menjadi masalah. Cuma kata Habib Zain bin Sumit diantaranya Mufti Madinah, itu makruh kalau sering-sering. Tapi kalau untuk qadha, maka itu diwajibkan kita melakukannya setiap saat, artinya secepat-cepatnya. Ustadz niatnya seperti apa? Niatnya sama Pak Bu. Usolli fardhu, sebutkan contoh subuh, usolli fardhu subuh, cuma para ulama mengatakan tambah qadhaan. Usolli fardhu subuhi qadhaan, usolli fardhu duhri qadhaan, usolli fardhu asri atau maghrib atau isya qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa Pak Bu saya tekankan ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja di usia baliknya, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, maka neraka jahanam tempat balasan baginya. Ini Nabi sudah mengatakan Pak Bu, nggak mungkin bohong. Maka Nabi mensabdakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti di hari kiamat, di saat seorang hamba akan berhadapan dengan Allah, ditanya oleh Allah pertama kali adalah sholatnya, bukan puasanya, zakatnya, hajinya, tapi sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, yang lain baru akan diperhitungkan menjadi baik. Tapi kalau sudah sholatnya jelek, bolong-bolong, tidak diqadha, maka yang lainnya akan dianggap jelek. Jadi baiki Pak Bu hubungan kita dengan Allah. Puasa Ramadan, kemarin ibu-ibu ada yang tidak puasa karena haid, cepat diqadha. Jangan mepet-mepet ke Ramadan. Kenapa? Para ulama menjelaskan, kalau dia tidak mengqadha sampai masuk Ramadan yang akan datang, walaupun dia sudah mengqadha, tetap dia akan mendapatkan dosa dan pahalanya tidak sebesar di saat dia mengqadha sebelum masuknya bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan juga tentang masalah qadha, karena banyak yang sering bertanya di media sosial, Ustadz saya pernah meninggalkan puasa, apakah di saat saya mengqadha cuma wajib qadha saja atau ada bayar fidyahnya? Para ulama menjelaskan Pak Bu, kalau kita tidak mengqadha puasa sampai masuk Ramadan yang akan datang, tidak ada udzur, maka setiap satu puasa di samping wajib qadha juga plus bayar fidyah. Fidyahnya berapa? 6,7 ons beras, atau diberikan 7 ons beras diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau kita tidak mengqadha sampai masuk Ramadan yang akan datang, ada udzur. Contoh, ibu sedang menyusui, ibu sedang hamil, nggak puasa. Setelah melahirkan harus menyusui, sehingga tidak puasa sampai masuk Ramadan yang akan datang, tidak diqadha, maka itu cukup qadha saja, tidak wajib membayar fidyah, ya. Atau Ustadz ini saya punya orang tua sudah sepuh, sudah tua, puasa nggak mampu, cukup bayar fidyah saja, tidak usah pakai qadha puasa, apalagi melaksanakan puasanya nggak usah. Ustadz saya punya keluarga nih sakit, cuma kata dokter nggak tahu nih sembuhnya kapan. Maka orang yang sakit sembuhnya lama, bahkan dokter tidak bisa memprediksikan, maka dia cukup bayar fidyah saja, tidak wajib untuk puasa. Dan itu diperbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua Pak Bu, hubungan sama manusia. Sama binatang aja bahaya Pak Bu kalau kita nggak baik. Nabi menceritakan ada seorang perempuan di pagi hari puasa, di malam hari qiyamul lail, tahajud ribuan rakaatnya, tapi dia punya kucing.
punya kucing disekap dengan sengaja, tidak diberi makan sampai mati. Kata Nabi, ini perempuan letaknya di neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak Bu, masalah kucing bisa menjadi seorang perempuan ahli ibadah masuk neraka. Bagaimana kalau dolimnya sama manusia? Bagaimana kalau kaitan sama saudara, masalah warisan, rebutan, tidak tegur sahabat, neraka di atas neraka lagi itu. Maka dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, ayo kita ambil hikmahnya. Bagaimana kalau kita pengen ditolong, dibantu oleh Allah selalu, tolong ingatlah kepada Allah dalam keadaan senang bahagia. Nabi Pak Bu dalam keadaan senang bahagia selalu ingat kepada Allah, sehingga di saat sulit, sedih, maka Allah hibur Nabi dengan Isra dan Mi'raj. Hikmahnya apa? Kita yang saat ini jadi umatnya Nabi, yuk perbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan juga kepada manusia, hubungan kepada Allah, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji bagi mampu, kerjakan. Hubungan sama manusia, selesaikan. Maka insya Allah di saat kita sulit, kita akan selalu ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup Pak Bu, ada satu kisah yang menunjukkan bagaimana Allah akan membantu orang yang selalu ingat kepada dalam keadaan senang. Di saat susah, Allah akan bantu. Ada seorang suami, itu dia ini sudah berusaha mencari kerjaan, cuma nggak dapat sampai 2 hari. Akhirnya di saat hari ketiga mau keluar, suaminya bilang gini, bang, kalau bisa hari ini bawa makanan bang ya. Kita sudah 2 hari 2 malam belum makan, saya dengan anak-anak. Doakan Bu ya. Cari kerja Pak Bu, pagi nggak dapat, siang nggak dapat, sore nggak dapat, sampai malam nggak dapat. Ada diputuskan pulang sudah. Tapi apa yang dilakukan? Dia ngadep Allah dulu. Dia ngadep Allah, ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat. Ini amalan Pak Bu. Kalau Bapak Ibu punya hajat apapun, ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu sama Allah. Insya Allah kabul itu kita punya hajat. Ini suami masuk ke masjid, ambil air wudhu. Setelah itu dia sholat hajat. Selesai sholat hajat, ngadu Pak Bu kepada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk usaha, sudah hamba usaha ya Allah. Engkau perintahkan hamba untuk ikhtiar, hamba sudah ikhtiar ya Allah. Sekarang hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Engkau janji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang berserah diri setelah berdoa, usah ikhtiar, maka engkau yang akan mencukupinya. Pulang Pak Bu dalam keadaan bingung. Nanti kalau ditanya sama istri bagaimana, apa yang lakukan? Ambil karung, diisi pasir sama batu, biar nanti kalau istrinya tanya ada isinya. Subhanallah, di saat pulang karena mungkin sudah malam, istrinya tapi setia menunggu. Dibuka, bang bagaimana bang? Oh iya bang, itu ada makanan ya? Sudah bang, sini bang, biar saya buka, saya hidangkan. Anak kita tidur bang, saya bangunkan dulu bang ya. Oh enggak usah, biarkan anak kita tidur. Ya sudah bang, saya hidangkan buat abang sama saya. Enggak usah deh, sekarang udah malam, tidur aja. Tidur. Setelah itu bangun subuh seperti biasa, sholat subuh berjamaah. Orang soleh ingat kepada Allah terus. Setelah sholat subuh selesai, si suami ini doanya kenceng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, keadaan hamba ya Allah. Setelah selesai Pak Bu, si suami bangun, menoleh ke belakang. Di tempat ruang makannya, segala macaman dari jenis apapun ada pada saat itu. Semua jenis masakan dan makanan. Bingung si suami, teriak, wah istriku kemari. Ada apa suamiku? Mulai kapan saya ngajari kamu mencuri? Mulai kapan saya ngajari kamu mencuri? Bang, kok bilang saya mencuri? Saya tanya, ini makanan semuanya dari mana? Suami yang istri malah yang bingung, bang, maaf, kan ini makan dari karung yang tadi malam abang bawa. Saya cuma mengeluarkan, kemudian sekarang saya hidangkan. Menetes air mata itu suami. Kemudian setelah itu sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karung Pak Bu yang tadinya diisi pasir, diisi batu, berubah menjadi segala macam makanan, berubah menjadi segala macam masakan. Makanya para bapak kalau mau pulang ke rumah, para bapak kalau pulang ke rumah entah ayah duit coba bawa karung ya.
bawa karung isi pasir, isi batu, kemudian pulang ke rumah, bang mau disiapin, nggak usah, kita tidur aja dulu. Nanti subuh setelah berjamaah sama istri, kok istri teriak-teriak, wah berarti nggak kabul amalannya, isinya tetap pasir sama batu. Artinya apa? Hikmah cerita tadi Pak Bu, di saat kita sebagai seorang hamba selalu ingat kepada Allah dalam keadaan bahagia, senang, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di saat Bapak Ibu sulit, Bapak Ibu akan merasakan sendiri bagaimana dengan caranya Allah mudahkan semuanya. Rezeki, dagangan, toko, mau ngirim uang untuk bulanan anak di sekolah, di pesantren, bingung, tiba-tiba Allah berikan kemudahan jalannya. Satu Pak Bu resepnya, apa itu? Ingat terus yuk kita kepada Allah dengan menyebut namanya, menjalankan perintahnya, tinggalkan semua larangan, dosa dan maksiatnya, maka insya Allah dalam keadaan sulit Allah akan bantu kita walaupun kita belum minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Ini hadiratnya masih ada? Ada. Salat busro apa enggak? Salat busro. Salat busro apa enggak? Busro. Klik salawat busro Ustaz Ika Baharun. Ibu bapak mau amalan? Mau dikasih amalan? Mau enggak? Ini amalannya langsung dari Nabi. Saya punya guru Dr. Ustaz Ika Baharun 2016 itu beliau bercerita ada anaknya Abu yang bebasan Baharun itu mimpi bertemu Nabi. Dalam mimpinya itu Nabi ajarkan salawat, namanya salawat busyro. Salawat busyro. Kata Nabi, siapa baca ini 41 kali, keutamanya sama seperti baca Yasin 41 kali. Dan siapa yang punya hajat dibaca ini habis sholat subuh 41 kali, maka apapun hajatnya semuanya akan Allah kabulkan tanpa terkecuali. Saya punya guru babu cerita ada orang kena stroke 20 tahun lebih. Stroke 20 tahun lebih. Sudah berobat ke macam-macam rumah sakit, obat herbal, obat dokter, semuanya sudah diamalkan Pak Bu. Habis subuh 41 kali, orangnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kelilit utang sekian puluh miliar. Dia punya bisnis juga kabur sama orang. Jadi dia bingung bayar utang-utangnya ini. Diamalkan Pak Bu, sholat busro 41 kali habis subuh. Ternyata temennya yang kabur sekian tahun datang sendiri mengembalikan uangnya sampai dia bisa nutup utangnya dan dia bisa membuka modal usaha baru. Salawat busro dibaca habis subuh 41 kali. Yang punya hajat apapun, ya. Nanti saya bilang, saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jawab, saya terima ijazahnya, ya. Saya terima ijazahnya. Saya ijazahkan salawat busro sebagaimana saya dapatkan daripada guru Al-Fakir Dr. Ustaz Sigap bin Nabi Bebasan Baharun yang telah mengijazahkan kepada Al-Fakir sebagai muridnya, dan sekarang saya ijazahkan kepada semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saya terima ijazahnya. Silakan Bapak Ibu amalkan, nanti akan merasakan sendiri bagaimana itu khasiatnya. Sampai beliau mengatakan mujarab, sudah banyak orang yang mengamalkannya dan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau bisa, kata beliau, salawat ini dibaca pakai nadanya salawat tibil kulub. Nadanya seperti salawat tibil kulub, ya. Kita baca bareng-bareng Pak Bu, ya, 3 kali saja, jangan 41 kali. Ya juga lama nanti pulangnya, ini setengah 12 nih, ya. Kita baca 3 kali. Bapak Ibu yang punya hajat semuanya hadirkan hajatnya, termasuk Pak Sound System. Pak Sound System punya hajat, hadirkan hajatnya. Hadirkan hajatnya, insya Allah pulang dari tempat ini hajat dunia akhirat semuanya Allah kabulkan tanpa terkecuali. Khususnya mudah-mudahan istri-istri kita semuanya menjadi istri-istri yang salehah, bapaknya suaminya menjadi suami yang saleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah wa warahmah, rezeki halal dengan berkah, keturunan anak-anak yang saleh dan salehah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikeluarkan dari dunia sampai di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW.
hadirkan semua niat-niatnya yang ada, kita baca 3 kali dengan ada shalawat tibil qulub, dengan hadro dan juga dengan vokal. Sudahnya nadanya shalawat tibil qulub. Bapak Ibu ikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana nanti Bapak Ibu silakan diamalkan. Nanti nadanya kalau masih bingung tinggal lihat di YouTube, banyak sudah. Klik aja sholawat busro Ustadz Segap Baharudin ya, itu banyak. Nanti tinggal dilihat nadanya. Tapi pesan beliau kalau bisa membacanya harus benar ya, panjang pendeknya itu harus benar. Jadi jangan sampai karena ngikutin nada tibil qulub kemudian harokannya dirubah, kata beliau, panjang pendeknya dirubah. Tetap sama, punya hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak Bu, ada sedikit pengumuman. Boleh ya pengumuman ya? Penutup ini ya. Insya Allah nanti tanggal 18 Maret, catat tanggalnya, 18 Maret hari Sabtu ba'da duhur ya, tanggal 18 Maret hari Sabtu ba'da duhur, Majelis Al-Wasilah, Majelis Al-Fakir akan mengadakan acara milad yang ketiga ya. Insya Allah nanti tanggal 18 Maret hari Sabtu ba'da duhur di Majelis Al-Wasilah akan mengadakan acara milad yang ketiga, yang insya Allah untuk tahun ini, untuk milad yang ketiga, yang akan mengisi ceramahnya adalah guru kita Buya Yahya. Nanti akan ngisi ceramahnya insya Allah guru kita Buya Yahya. Maka saya harapkan warga dari Pawindan, saya harap nanti bisa datang dan tolong amanah ya Pak RT, Pak RW, kesepuan sadayana, tolong nanti buat rombongan ya. Terserah mau rombongannya pakai bis, mau pakai kereta, mau pakai pesawat, boleh. Cuma yang standar pakai angkot aja lah. Pakai angkot, nanti bareng-bareng ke tanah Majelis Al-Wasilah. Di map sudah ada, klik saja Majelis Al-Wasilah ya. Nanti itu ada sekalian. Kalau sudah selesai Bapak Ibu lanjut ke Dharma pemandangannya ajib di sana ya. Nah, saya tunggu nanti tanggal 18 Maret hari Sabtu ba'da duhur di tanah Majelis Al-Wasilah. Di Google Maps sudah ada Majelis Al-Wasilah Kuningan Windu Haji. Saya tanya kira-kira bisa datang enggak?
Bisa datang nggak? Bisa datang nggak? Yang bapak saya yakin bisa insya Allah nih. Yang ibu, bu bisa datang nggak? Bu bisa datang nggak? Bu bisa datang nggak? Insya. Saya tanya semuanya, jawab yang cepat, yang kompak. Saya diundang ke sini datang nggak? Saya diundang ke sini datang nggak? Bu yang belakang, saya diundang ke sini datang nggak? Datang. Sekarang gantian. Nanti kalau saya diundang lagi, beb ceramah sini sibuk. Saya tunggu dan tolong nanti pakai rombongan saja, ya. Karena kita di majelis-majelis yang lain juga pada datang, ya. Alhamdulillah Pak Bu, kemarin kita ngadakan acara milad yang kedua, cuma di Tanah Majid itu milad yang pertama. Itu alhamdulillah Pak Bu yang datang sudah 6 sampai 8 ribu orang kemarin tuh. Makanya untuk yang sekarang Al-Bagir berharap, ya, dari Ciamis khususnya di desa Pawindan ini nanti bisa datang, dan saya minta tolong nanti pakai rombongan saja, pakai angkot. Ada yang mengkoordinatori laki-laki siapa, yang perempuan ibu-ibunya siapa dikoordinatori, nanti tinggal atur untuk bensinnya saja, karena angkot itu tidak bisa jalan kecuali pakai paham ya? Nah itu nanti tinggal patungan saja. Tapi yakin Pak Budi, saat Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk hadir ke majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah Nabi pun di akhirat akan ingat kepada kita semuanya insya Allah. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf, dan juga minta maaf kepada semuanya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di Majelis Al-Wasilah, dan mudah-mudahan juga nanti Al-Bagir bisa kesini lagi mengisi